Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Oke, selamat pagi Sobat Milenial. Kami ucapkan selamat datang di acara Koridor Ide Batch 12. Nama saya Ayu dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Selamat bergabung di forum online kita. Semoga Sobat Milenial semua dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa untuk follow IG, FB, Twitter di @infouwk dan subscribe YouTube channel kita Universitas Widya Kartika untuk tahu update info tentang UWIK dan Koridor Ide. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami sampaikan kepada seluruh Sobat Milenial bahwa koridor ini gratis dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada Sobat Milenial. Informasi terkait koridor ide dapat diakses di bit.ly/koridoride. Kita juga akan apresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit. Kami akan berikan merchandise dan e-sertifikat gratis yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal Sobat Milenial semua. Kepada seluruh peserta, kami berikan e-sertifikat gratis dengan syarat mengisi survei kepuasan yang akan kami kirimkan di email masing-masing peserta dan link akan kami share di kolom chat juga. Informasi bagi para peserta dan seluruh keluarga serta sanak saudara bahwa kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi akibat COVID-19, khususnya terkait dengan ekonomi. Maka kepada seluruh masyarakat yang memiliki semangat yang besar dalam mengejar impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Universitas Widya Kartika Surabaya menghadirkan program konsultasi pendidikan yang akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Segera daftarkan diri Sobat Milenial melalui link di pmb.widyakartika.ac.id atau hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081356594211. Baik, selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini ada Chang Fang Loshe dan Kak Wina sebagai translator pada pagi ini. Kak Wina ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Widya Kartika dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Halo Kak Wina. Halo Kak Ayu, halo semuanya. Gimana kabarnya pada pagi ini Kak? Luar biasa. Luar biasa, sudah siap untuk jadi translator menemani Sobat Milenial ya Kak ya? Semoga. Ya, berharapnya yang terbaik Kak ya. Oke, saya mau sapa-sapa Chang Fang Loshe dulu Kak, bisa diterjemahkan ya Kak ya? Minta bantu. Boleh, boleh. Ya baik. Halo Chang Fang Loshe. 老师你好。Ni hao. Bener ya Kak bilangnya, ni hao Loshe. Sudah siap ya Loshe?
Ya,准备好了吗，老师？准备好了。 Sudah siap. Baik. Bahwa Chang Fang Lause ini adalah lektor kepala Chiang Han University, pembimbing magister, doktoral Huang Chung University of Science and Technology, peneliti pada bidang kosakata bahasa Mandarin, dan dosen natif Universitas Widya Kartika atas kerjasama dengan Confucius Institute UNESA. Baik, untuk tema pada pagi ini adalah An Hour Exploring China. Kita juga akan sapa moderator pada pagi ini. Halo Kak Sisil. Halo. Halo Kak Sisil. Udah Halo. Semangat belum Kak ini Kak? Semangat. Semangat ya. Gimana kabarnya Kak Sisil? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Semakin Sudah siap mantap. Kak ya sebagai moderator pada pagi ini ya Kak ya? Pastinya dong. Oke. Baik Kak Sisil, ini adalah dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika. Bagi sobat milenial yang setiap minggunya menyaksikan Koridor Ide pasti sudah tidak asing lagi dengan Kak Sisil. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada sobat milenial, selamat datang di forum online. Sobat milenial juga bisa langsung memberikan pertanyaan langsung di chat kita akan baca dan mungkin kalau ada kesempatan kita akan sapa, silahkan sebut namanya dan silahkan aktifkan mikrofonnya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Sisil, silahkan Kak Sisil. Terima kasih Kak Ayu. Ya, sama-sama Kak, silahkan Kak. Baik. Selamat pagi, Chang Fang Lause. Selamat pagi, Kak Wina. Selamat pagi, Kak Sisil. Chang 老师，早上好。早上好。Chang Hao. So Chang Hao. 早上好。 Oke, apa kabar? Ya. Selamat Baik. pagi. Selamat pagi, Chang Hao. Oke. Baik, hari ini saya akan memandu kita. Saya akan menjadi moderator untuk sesi talk show hari ini. Saya juga akan menyapa sobat milenial dan teman-teman yang sudah masuk dalam forum online saat ini. Selamat pagi, saya doakan kita semua masih dalam keadaan sehat semuanya pastinya ya. Kemudian perlu saya sampaikan di awal, jika memang dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada Chang Fang Lause, silakan bisa menggunakan forum chat. Kalian bisa menggunakan forum chat untuk pertanyaannya. Kami akan memilih namanya dan bisa juga langsung menanyakan kepada Chang Fang Lause. Sudah ada Kak Wina di sini yang akan membantu kita dalam menerjemahkan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, sesuai dengan yang sudah diberitahu Kak Ayu sebelumnya, bahwa hari ini tema kita adalah An Hour Exploring China. Nah, kayak bagaimana sih sekarang China-nya itu? Tapi sebelumnya, Lause saya ingin bertanya, perjalanan Lause dari Surabaya ke China itu seperti apa? Suasananya sekarang seperti apa? Silakan, boleh bantu Kak Wina. 老师，请问一下，就是你飞往中国的旅程是如何？然后现在的情况又是如何？我们从这个泗水，然后飞回中国呢是2趟旅程，一趟是从这个泗水到柬埔寨的金边，然后从金边到中国的郑州。 Jadi pada saat perjalanan pulang mereka melewati 2 rute, yaitu dari Surabaya ke Kamboja, Phnom Penh, dari Kamboja baru ke China, yaitu ke Zhengzhou, provinsi Zhengzhou. Oh gitu. Gimana Lause suasananya pas pulang? Memakai semua seragamnya atau untuk persyaratan apa namanya kepulangannya itu seperti apa sih? Pengen tahu. 你们回去是怎么回去的？就是说一定要穿什么样的衣服，或者是要办什么手续之类的？手续还好，主要是买飞机票。然后衣服的话呢，实际上是我们自己穿成这个样子的，可以给大家看一看。
我们当时候穿的这个样子。Saya akan perlihatkan apa yang kita pakai pada saat kita pulang ke sana. Siap, oke. Laosa bisa dijelaskan situasinya? 是可以解释吗？这个在什么样的情况下？因为那个飞机上面到处都是关着的，如果万一有人有新冠肺炎的这个病毒的话呢，就会有感染的可能，所以我们呢都是从头包到脚，然后限制。Jadi karena pesawat itu ada yang terkena, kalau di pesawat ada yang terkena COVID-19, maka akan mudah menular, sehingga mereka menutupi diri dengan pakaian APD ini. Oh, semuanya. Ada berapa orang Lause yang pulang ke China Lause saat itu? 当时跟你一起回去的大概有几个人，老师？当时回去的人还是比较多，主要是这个我知道的，主要是有一部分的这个孔子学院的老师们，还有其他的这个单位的一些职工，主要都是有单位的人。Lumayan banyak jumlahnya, sebagian besar yang dia kenal adalah dari Confucius Institute, yang lainnya ada dari berbagai instansi. Oh gitu. Terus bisa diberitahu loh, memakai baju apa ini lengkap yang lengkap seperti ini itu dari Surabaya pesawat sampai di China juga ya loh. 你们是这样穿到一直穿到中国了？一直穿着这些衣服，一直是穿到这个宾馆里面。Jadi pakaian ini terus dikenakan sampai mereka mendarat di sana, bahkan sampai ke hotel tempat mereka dikarantina. Oh, oke. Adakah bisa ditunjukkan loh suasana saat sampai di China seperti apa? Masa karantinanya Lause juga di sana seperti apa? Bisa tolong dijelaskan secara global singkat gitu. 老师能不能跟我们说一下你到那边隔离的情况是怎么样？就大概跟我们讲解一下。Kenapa tuh? Jangan mau. Sama. 我们当时候呢是下了飞机之后呢就做了核酸检测，核酸检测通过了才能去隔离，如果没有通过是另外一个地方。然后在隔离的时候不能出门，所有吃的用的都是要送到房间门口。Jadi mereka begitu turun pesawat harus dilakukan swab. Setelah itu mereka akan dibawa pergi ke hotel untuk dikarantina selama 14 hari. Di sana mereka tidak boleh keluar sama sekali, semua makanan yang mereka perlukan akan dikirim sampai di kamar hotel mereka itu. 然后呢，老师？然后我们就这个是孩子们就是在宾馆里面，就是我们在那里14天，每天都是关在里面，所以自己想办法玩游戏。Jadi gambar ini adalah kondisi anak-anaknya Changfang Laoshi pada saat di hotel masa karantina, karena nggak bisa keluar, akhirnya mereka harus menggunakan apa yang ada untuk permainan, dan mereka bermain setiap hari menggunakan hal-hal seperti ini. Oh, oke. Kalau untuk suasana di China saat itu, pada saat Lause balik dari Surabaya itu seperti apa Lause? Apakah orang-orang sudah kembali normal atau memang benar-benar sepi banget di sana? 老师，你当时回到中国的时候，那边的情况是如何？是不是还是会很少人出门，还是已经正常了？基本上正常了。我们可以看一下，我从郑州隔离完毕之后呢，就回到了这个湖南省，路上的情况。Secara overall, secara global itu sudah
lumayan normal, sudah kembali normal. Kita kembali ke Provinsi Hunan. Oh, jadi Lause setelah karantina 14 hari itu ke Hunan gitu, Lause? 所以老师，你是从郑州回到湖南是14天隔离之后吗？ 对，如果没有隔离的话，是不能随便走的。 Betul, kalau tidak dikarantina maka tidak bisa keluar, tidak bisa kembali pulang. Oke, karena Kak Lause sudah menceritakan tentang 14 hari selama karantinanya, kemudian saya bisa diceritakan lagi Lause, perjalanan Lause ini kayaknya panjang. Perjalanan ke Hunannya itu seperti apa sih Lause? Lause ke sana itu bersama keluarga, naik mobil atau 老师，您回去的时候是做什么的呀？我是跟家人吗？ 对，跟家人一起，我们4个坐高铁回去的。 Betul, kami sekeluarga berempat naik kereta kecepatan tinggi. Oke. Oh, ini bisa diceritakan Lause, ini suasana stasiunnya ya kalau dilihat dari videonya. 老师，我看这个视频好像在火车站还是什么？ 这个是一下吗？ 郑州高铁站。 Ini adalah stasiun kereta api kecepatan tinggi Zhengzhou. Bisa diceritakan bagaimana Lause berada di stasiun, terus nanti naik keretanya seperti apa sampainya di Hunannya itu? 老师可以说明一下吗？你在这个高铁站，然后在里面一直到你到达湖南，什么样的情可以。形呢？我们可以看到这个所有的人都戴了口罩，那么戴口罩非常非常有必要。现在呢也没有说要就是坐一个人然后隔一个位置，我们可以看得到到处都是人，但是所有的人都戴了口罩。 Jadi yang paling utama, paling penting adalah memakai masker. Di sini tampak bahwa semua orang duduk berdampingan, tidak dipisahkan jarak, tapi semuanya harus memakai masker. 高铁的速度非常快。 Kecepatan kereta api ini sangat amat cepat. Bisa dilihat dari gambarnya, 301 km per jam. Wow. Ya, 1个小时300多公里。 Ya, kecepatannya 300 km per jam. 座位也比较舒服，可以充电，然后有热水，厕所里面有纸。 Suasana di dalamnya juga sangat nyaman, tempat duduknya nyaman. Lalu di setiap kursi itu bisa cas HP, ada air panas. Di dalam toiletnya juga selalu disediakan toilet paper, tissue paper. 呀，那么它的这个买票也很方便，只要在网上直接买票，然后用身份证就可以上车，很方便。 Untuk beli tiketnya juga sangat mudah. Jadi hanya tinggal beli secara online, lalu pada saat masuk tidak perlu membawa tiket atau menunjukkan tiket. Dengan menggunakan ID card atau KTP sudah bisa masuk dan keluar dari stasiun tersebut. Oh. 现在呢，它这个管得很严。 就是我们看到的，现在这个地方它是有提示，就是要求刚刚回国或者去过武汉的人需要上报，如果没有上报，那是要受到惩罚的，是会被拘留的。Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah pengumuman dari kepolisian di China bahwa dalam 14 hari, jadi kalau ada penumpang yang dalam 14 hari berasal dari luar kota atau luar negeri yang datang ke kota ini, maka mereka harus melaporkan diri. Kalau tidak dan mereka terinfeksi atau menyebabkan orang lain terinfeksi, maka mereka akan dituntut secara hukum dan bisa ditangkap. 当然，这是5月14号拍的视频，
那么武汉呢是在6月4号呢花了大约有1.26亿美元，让所有的人都做了检测，所以现在武汉是最安全的城市。Jadi ini adalah kondisi pada saat 14 Mei 2020. Sedangkan pada bulan Juni, pemerintah Wuhan mengeluarkan sekitar 1,6 triliun US dollar, atau kalau kita hitung di sini sebenarnya perhitungannya adalah 100 juta lebih US dollar untuk melakukan pemeriksaan secara massal. Jadi sekarang provinsi Wuhan ini, daerah Wuhan ini sudah paling aman karena secara massal semua sudah diperiksa. Oke. Berarti yang penting itu pakai masker ya, Lause ya. Karena ini bisa kita contoh, saya sendiri perjalanan kalau keluar beli sesuatu itu masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker kalau di sini. Tapi di sana itu benar-benar tegas banget untuk hukumnya gitu loh. Supaya bisa menjaga juga, kita nggak hanya jaga diri kita sendiri, kita jaga orang sekitar kita juga yang kita temui. Ini patut kita contoh juga peraturan seperti ini. Jadi ya teman-teman sekalian, diharapkanlah tetap memakai masker walaupun keluar. Mau keluar sebentar pun harus pakai masker gitu ya. Oke, langsung saya lanjut. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya bisa bantu juga untuk menyampaikan kepada Lause, atau langsung mengaktifkan mikrofonnya sambil jalan, sambil saya juga bertanya kepada Lause. Oke, Lause, setelah sampai di Wuhan, bisa ceritakan sedikit kondisi situasi di Wuhan saat itu seperti apa? 老师，你到武汉之后，可以跟我们说一下当时的情况吗？可以。那么我们现在看到的是这个用身份证就是直接刷出去可以进出，不需要通过这个拿票，这个是比较方便的一个方面。Sekarang kita bisa lihat untuk mereka keluar masuk ini hanya menggunakan ID card atau KTP, jadi tidak usah menunjukkan tiket sama sekali, sangat-sangat mudah dan praktis. Oke. Baik. 因为silakan Lause。老师可以继续。OK， 因为我在中国的单位呢是江汉大学，江汉大学是武汉的大学。现在武汉已经恢复了正常的生活，路上的车和人都不少。那么我们可以来看一看，就是武汉的这些地方，看看这个华师的这个校门口。但是它是还是需要量体温，还是需要检查。Jadi kondisi di Wuhan itu sekarang sudah bisa dikatakan normal seperti biasa, di jalanan juga sudah banyak orang, dan karena Lause ini berasal dari Changhan University, yaitu universitas yang ada di Wuhan. Di sana juga nanti kita bisa lihat di gerbang pintu dari Universitas Huashi itu ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk mengukur suhu tubuh dan kondisi. Oke, baik, Lause. Itu keadaan seperti di sana, universitasnya juga ternyata diperiksa juga sama dengan di sini juga, kami juga melakukan pemeriksaan juga kan. Saya ada yang bertanya, sekalian aja saya tanyakan. Kalau di sana rumah sakit di Tiongkok apakah masih penuh, Lause? Pertanyaan dari Bella. 有一个人提问，他说是不是在中国现在的医院那边的医院还是有很多病人呢？没有，现在很少。Tidak, di sana sangat sedikit sekarang sudah yang terinfeksi. Jadi sudah tidak seramai dulu, tidak penuh. Oh, baik. Lause sekarang keberadaannya masih di Wuhan, Lause. 老师，现在你还在武汉吗？你就是现在在武汉吗？对，我现在在武汉的家里。Iya betul. Sekarang Lause berada di Wuhan, di rumahnya di Wuhan.
Oh, di rumahnya di Wuhan. Selama di Wuhan, apakah pernah keluar mungkin ke tempat-tempat yang mungkin ketemu keluarga Lause gitu? 你在武汉的时候有没有去见家人，或是去别的地方吗，老师？我去了呀，我去了商场里面，我也去了餐厅，可以给大家看一下。Saya pergi ke mall, saya juga pergi ke restoran, jadi saya sudah keluar-keluar. Oh, sudah keluar. Keluarnya ke mall gitu ya, Lause ya? Tidak menemui keluarga besarnya kah, Lause? 你没有去见你的家人吗？我的家人现在都在湖南的老家。Gimana? Keluarga saya ada. Jadi keluarganya tidak berada di satu kota, tidak di Hunan, tidak di Wuhan, tapi di Hunan. Wuhan. Lalu sekarang ini di Wuhan, lalu keluarganya ada di Hunan. Jadi Hunan itu provinsinya, Wuhan itu kotanya. Kayak Jawa Timur, Surabaya gitu. Oh, bisa ceritakan sedikit kondisi di sana juga, Lause, sekalian, Lause. 老师，你可以说一下吗？就是你家人在湖南的情况吗？可以呀，在湖南其实很多好玩的，而且呢，最近10年这个湖南农村它的变化很大。Jadi di Hunan situ, apalagi di daerah perdesaannya, dalam 10 tahun ini banyak sekali terjadi perkembangan. 而且很多好吃的，因为湖南菜是湘菜。是中国的8大菜系之一。Jadi di Hunan itu juga banyak makanan yang lezat, yang enak. Apalagi Hunan Cuisine itu termasuk salah satu dari 8 golongan makanan utama masakan utama di China. Oh, jadi yang dirindukan Lause sampai di sana adalah makanannya. Sama dengan saya, Lause. 但是你到那边之后很想念那边的食物，是不是？我回了中国之后，我特别想念苏拉巴雅的食物。Sebenarnya setelah saya kembali ke China, saya sangat kangen dengan masakan di Surabaya. Oh, kangen dengan saya juga, Lause. 是想念我吗，老师？想念我们吗？对对。Ya betul, kangen kalian. Oke, Lause, ini makanan apa sih, Lause? Tolong bisa diceritakan sedikit. 老师，这些菜到底是什么？这些菜都是湘菜。这一个我指着这个地方，它是湖南有名的这个香干子。Jadi ini semuanya termasuk dari Hainan Cuisine gitu, makanan yang terkenal di sana. Itu keong tadi? Oh bukan. Gimana, Lause? 怎么样，老师？刚刚那个是锅巴饭。itu nasi yang disebut kuopa饭。这个叫糍粑。Yang ini disebut spa. Mungkin makanan seperti ini kita jarang lihat ya, Kak Sisil ya. Di sini tidak pernah kita jumpai, jadi sedikit. Tapi saya lihat tadi ada buncis itu. Bisa. Ini bubur Lause. 这是粥吗，老师？下面的是粥，上面的是用米粉做的。 Jadi yang bawah itu memang bubur, lalu yang bagian atas itu dibuat dari tepung. 面粉。Rata-rata makanan Hainan Cuisine itu sedikit pedas, Kak Sisil. I like. Kenal dengan pedasnya. Saya suka pedas. 什么老师？湖南菜比较辣，一般都放了辣椒。 Ya, makanan di Hunan suka menggunakan cabai, jadi pedas. Oh, kalau di Jawa manis, pedas manis. 这个要跟大家介绍的是中国有名的擂茶。 Jadi saya mau perkenalkan ada teh yang terkenal di China, namanya Lei Cha, teh Lei. Oh.
这个是生姜和香胡椒。 Jadi ini adalah lada gunung dan jahe. Oh, 花生米， Diberi kacang tanah. wah. 手上拿着的这个东西呢，它是茶树根做的，所以它本身就有药用。 Jadi ini digunakan yang di atasnya ini untuk pukul itu dibuat dari batangnya, akarnya pohon teh. Jadi memang ada kegunaan sebagai kayak guna obatnya, kegunaan secara medisinnya. Oh, gitu. 呀，这个需要用这个茶树根把这个东西把它弄碎。 Jadi menggunakan alat ini untuk menghancurkan semua ingredient yang sudah di dalamnya. 擂茶里面一般是有芝麻、花生米、大米、香胡椒、生姜、玉米、黄豆、绿豆，这样一些食物。 Jadi di dalamnya ada wijen, lalu ada kacang tanah tadi, terus ada Jagung itu. jagung, betul. Ada jagung, terus ada tadi lada, lalu ada kedelai, juga ada jagung, bukan jagung, kacang hijau. Oh, kalau di tempat saya di Sulawesi namanya binte. 但是这个在西西的家叫冰day，这种的他们那边很像这个叫冰day。这个里面的原料呢，大部分都是炒出来的。 Jadi di dalamnya itu semua ingredientnya itu kebanyakan digoreng. 我们看到的这一桶子，全部都是用那个都是炒出来的。 Jadi semuanya digoreng terlebih dahulu terus dicampur. Wah. Oke. Itu keadaan Lause selama di tempat keluarga Lause di desa ya. Desa Hunan, benar? Ya, betul. Oke. Baik. Hunan. Mungkin saya langsung ke sembari kita materi sebelum saya ajak kita ke materi selanjutnya. Saya lihat sudah ada pertanyaan ini. Kak Ayu boleh Ya, dibantu, Kak? Kak? Dari Sean. Mungkin bisa disampaikan. Halo Sean. Sean, bisa aktifkan mikrofonnya. Iya. Silakan. Iya, silakan ditanyakan langsung. Sean dari mana ini? Dari Surabaya. Oh, Surabaya aja. Silakan disampaikan. Ya. Saya mau bertanya, apakah tempat-tempat wisata di sana sudah ramai atau sudah bisa dibuka untuk dikunjungi? 但是这个观众要问你那边的景点旅游景点是不是已经开放了？很热闹了吗？我们可以去参观了吗？旅游景点一直都很热闹，就是我们实际上在中国新冠肺炎最严重，就是湖北是最严重的，其他地方呢，大概过了1个月之后都恢复了正常。 Jadi sekarang sudah bisa dikunjungi dan sudah ramai. Kalau di daerah yang lebih seperti Provinsi Hubei memang pada saat itu lebih parah penyakitnya, kondisinya. Tapi untuk wilayah yang lain setelah 1 bulan sudah terbuka untuk umum. Jadi saat ini sudah bisa dikunjungi. 我们实际上在平常的时候，现在没有什么就是隔座位或者是怎么样的情况，就是都是已经是正常的了。然后去旅游的人也很多，但是中国呢，它是一般是要有假期才会去旅游。 Jadi kondisi di sana saat ini sudah bisa dikatakan normal karena setiap orang juga tidak perlu duduk dengan jarak berjauhan dan mereka tempat-tempat wisata juga sebenarnya terbuka
Hanya saja kalau di China orang pergi berlibur itu tunggu hari libur baru mereka pergi liburan. Oh gitu ya perbedaannya. Baik, Sean, terima kasih pertanyaannya. Terima Iya, kasih sama-sama. Ya. Ada lagi Kak Ayu? Ini ada dari Awi ya ini kayaknya. Awi 41. Silahkan Awi disampaikan aja. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Oh, saya bantu aja ya. Selamat pagi, saya mau bertanya, apakah protokol yang digunakan di Indonesia seperti jaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan cuci tangan sesering mungkin dilakukan di sana juga? Dan apakah hal ini yang mengubah Wuhan untuk kembali ke kondisi yang baik? Terima kasih. 但是有一位观众就问一个问题，他说目前印尼，我们的制度就是说要常常洗手，然后要消毒，然后就是要隔一段距离才可以，就是说要保持距离。那他说是不是在那边也是这样？然后这些是不是也对武汉恢复正常有所帮助？目前来说呢，就是我刚才已经说过了，已经武汉所有的人都进行了检测，在知道身边没有这个病毒的情况下，你只需要戴口罩就可以了，没有说要很宽的距离啊，也没有说要怎么样，就是很注意洗手啊，或者是东西消毒。但是呢，如果不确定身边是不是有这个肺炎的这个病毒，那么我们还是建议要隔一段距离，尤其是戴口罩。如果是能够戴布口罩，那就戴布口罩；如果能够戴这个防病毒的口罩，我更建议戴防病毒的口罩。 Jadi kalau dibilang kondisi saat ini sebenarnya sudah normal seperti yang tadi dikatakan, tidak perlu dilakukan penjagaan jarak, hanya memakai masker sudah boleh. Tapi kalau misalnya di sekeliling kita tidak yakin apakah orang-orang itu masih memiliki atau mungkin masih ada yang terinfeksi, maka lebih baik menjaga jarak itu lebih aman. Lalu memang sangat disarankan memakai masker. Kalau bisa masker kain tidak masalah, tapi akan lebih baik kalau bisa pakai masker yang anti bakteria, yang medis, masker medis seperti itu. Baik, masih ada pertanyaan Kak Ayu? Saya berikan satu kali lagi pertanyaan. Kemudian saya. Oh iya, ini ada Pak Agus Prayetno. Silahkan Pak, diaktifkan mikrofonnya Pak. Halo Pak Agus. Kak Agus. Halo. Iya. Silakan Pak. Silakan Halo, Pak. selamat pagi semuanya, sahabat milenial. Selamat pagi. Saya mau tanya nih, saya kan suka dengan street food atau wisata kuliner yang di jalan. Bagaimana di Cina, apakah sudah terbiasa, sudah dibuka bebas, atau hanya jam-jam tertentu boleh menikmati makanan-makanan tradisional di jalan seperti semula? Baik Pak，老师，这位观众就想要问你，因为他喜欢食物，他喜欢吃，他问你在那边中国不是有很多小吃的吗？那是不是现在就可以恢复正常了，都可以到处都有了，还是有一些期限？ 不可以卖，或者是怎么样？对吃的东西没有限制，所有你平常可以买到的东西，基本上现在都是可以买到的。Jadi sudah tidak ada pembatasan lagi, Pak. Semuanya kalau untuk makanan semua sudah bebas. Yang mau dibeli silakan dibeli. 目前呢，就是武汉的这个就是很多人去的地方。 比如说像这个网吧，像这个电影院这样的地方呢，还是可能有一些限制，其他地方的这些地方都没有限制。
Mungkin kalau di Wuhan hanya beberapa tempat yang ramai, misalnya kayak sinema atau mungkin internet untuk orang warnet seperti itu yang dibatasi. Tapi untuk lainnya tidak ada pembatasan lagi. Oke. Baik, terima kasih Lause, terima kasih Pak Agus juga atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ya. Untuk ya, Kak Sisil, kita bangga sekali ya dapat laporan langsung dari Wuhan sana, yang dimana Chang Feng Lause ini adalah salah satu dosen natif di Universitas Widya Kartika, juga Kak Wina itu adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Benar banget, luar biasa kan. Jadi update juga kita dengan jadi bisa tahu langsung kondisi situasi di Cina setelah pandemi ini. Siap. Baik, terima kasih banyak infonya juga. Saya langsung tanya lagi ke Lause, langsung ke pembahasan kita. Kalau untuk pembelajaran di China sekarang seperti apa, Lause? 老师，现在在中国，你就是教学的情况如何？我们自从这个上网课之后，就是一直上网课。但是上网课我觉得有很多的好处，很多的时候你可以就是像这个语言，我们知道汉语学习它是一门语言，特别是在这个我们说的这个口语方面的练习，其实用这个网课我感觉更好一些。 Jadi sejak dimulai menggunakan online, pembelajaran online sampai saat ini masih terus digunakan pembelajaran online. Tapi menurut Laoshi untuk pembelajaran bahasa Mandarin, terutama untuk percakapan, conversation, menggunakan sistem online ini justru lebih banyak membantu. Oh gitu. Jadi tadi kan sempat ada video Laoshi sebelumnya memperlihatkan bahwa di universitas di Wuhan sekarang. Nah itu memang sudah ada yang masuk mahasiswanya atau mereka memang masih belajar dari rumah juga gitu? Study from home ya Kak? Iya. 老师，刚才不是我们有提到在中国的那边大学门口要什么量体温的吗？那现在那些大学生都已经上课吗？还是还在网课？ 大学生上学期就是2020年的上半年都是上网课。现在呢？现在是放假期间。 Jadi untuk di sana itu semester lalu, jadi semester pertama dari tahun 2000. Tapi sekarang ini mereka ini lagi libur, jadi nggak ada yang ke sekolah. Memang lagi liburan musim panas di sana. Full ya, berarti? Iya. Berarti Lause mengajar mahasiswa di UWIKA juga sekarang semua sistem online juga masih berjalan ya, Lause? 所以老师，你教智信大学的学生也是通过网课吗？对。Betul, menggunakan online, sistem pembelajaran online. Kan kalau menurut saya kan belajar bahasa Mandarin apalagi kosakata dan juga penulisan itu susah banget. Cara Lause mengajarkannya itu seperti apa, Lause? 老师他认为嘛，学习中文是比较难，然后学生词啊、什么汉字啊这些，你怎么教呢？其实我一直都觉得学习汉语是一件非常容易的事情。 Sebenarnya Lause merasa bahwa belajar bahasa Mandarin itu adalah hal yang mudah. 如果您觉得学习汉语比较难的话呢，那是没有找到好的方法。 Kalau Anda merasa belajar Mandarin itu susah, berarti Anda belum menemukan cara yang tepat. Iya. Oh, oke. Kita bisa dijelaskan, ini Lause memberitahu kita bagaimana belajar bahasa Mandarin dengan gampang, benar ya Lause ya? Ya, ini adalah cara pembelajaran yang Lause sudah buat rekam sebelumnya di YouTube. Boleh silakan dijelaskan sedikit, Lause? 老师，你可以说明一下吗？ 这个是关于动词的学习。 Ini mengenai kata kerja, pembelajaran kata kerja.
Jadi Kak Sisil, ini sangat menarik sebenarnya pembelajaran ini, bagaimana menggunakan semua yang berhubungan dengan tangan. Jadi membawa, memegang, lalu ini mengangkat, ada yang memukul. Nah, ini menarik. Untuk gambar ini menarik. Yang sebelah kanan itu mencari. Semua yang berhubungan dengan tangan. Ini video pembelajaran yang dibuat Lausa sendiri ya? Iya, betul. Dan ini bisa dinikmati di YouTube. Jadi Lausa sudah buat untuk semua orang bisa belajar. Oke. Silakan Lausa. 这个可以在 YouTube 搜索这个 Easy Chinese 就可以搜得到。 Bisa dicari Easy Chinese kalau di YouTube untuk bisa melihat dan belajar dengan video yang sudah dipersiapkan oleh Lausa ini. Sangat-sangat menarik dan sangat membantu. Wah, bisa kita diberitahu sedikit metode pembelajaran yang Lausa berikan kepada mahasiswa-mahasiswa Lausa seperti apa? 老师可以跟我们说一下你教学生的技巧。给大家看到的这一个视频呢，是我目前正在参加这个世界的这个汉语教学比赛的一个视频。那么这个视频它讲的是这个跟爱有关的词。 Jadi video yang sedang kita saksikan ini adalah video yang ikut perlombaan, dilombakan untuk video pembelajaran bahasa Mandarin. Ini tentang love. Oh, love. 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 事实上呢，这个汉语的每一个词基本上都是有意思的。那个爱，它 意思是love 和 like。 Jadi bahasa Mandarin itu sebutnya ai. Ai itu memiliki arti love atau like, cinta atau suka. 可爱，它就是可以爱的意思。 Seperti keai. Keai itu artinya lucu, cute. 爱国就是爱我们的国家。 爱国 artinya adalah mencintai negara kita. 这样记起来呢，这样的方法呢，能让汉语学习的人呢，就相对来说比较容易学习一些。 Cara pembelajaran seperti ini itu lebih mudah. Saat kita mempelajari menggunakan cara pengajaran seperti ini, maka belajar bahasa Mandarin akan lebih mudah. 这一个视频目前我正在，如果我们的同学可以的话，请大家搜索这个印度尼西亚泗水孔院，那么可以搜到这个视频，然后呢，帮我点一个 like。 Karena Lausa sedang, ini adalah video yang sedang ikut lomba, jadi kalau misalnya para siswa di sini bisa mencari di Indonesia Confucius Institute, lalu ditemukan video ini, bisa tolong bantu like ya. Silakan di like. Terima kasih. 谢谢大家。 Wah. Silakan. Gimana Lausa? 这个后面这个地方呢，讲的是爱好和喜欢的一个同义词的辨析。 Jadi yang bagian belakang itu tentang bagaimana aiho itu hobi, dan lalu persamaan kata yang digunakan. Iya Kak, ini tadi ada yang tanya tentang linknya kami sudah share di chat ya, di Zoom group chat. Silahkan kalau mau cari referensi tentang bagaimana cara belajar bahasa Mandarin, silahkan. Langsung saja, langsung ke situ. Langsung saja di chat. Oke. Terima kasih. Ya, silahkan Kak Sisil. Baik, berarti pembelajaran di sana masih online sampai saat ini. Kemudian
Untuk yang bekerja seperti Lause sendiri, itu semua juga atau mungkin yang kerja di perusahaan, apakah memang masih menerapkan juga work from home di sana, Lause? 那老师，如果是工作的人，他们去上班吗？还是会有一些人还在从网上，就是通过网上去工作呢？目前来说，其他的工作和生活都是正常的了，只有学生还没有完全恢复到正常。Secara overall semuanya sudah berjalan kembali dengan normal. Hanya untuk siswa mahasiswa saja yang masih belum. Oh, berarti khusus mahasiswa yang memang belum diizinkan untuk kembali berkuliah di universitasnya masing-masing ya? Iya, untuk para pelajar juga masih belum. Oh, gitu. Baik, Lause, untuk pembelajarannya itu mengenai yang tadi disampaikan mengenai kosakata, benar ya, Lause ya? Ya, jadi yang tadi tentang kosakata dan persamaan kata. Berarti kalau kita mau belajar bahasa Mandarin itu harus tahu dulu kosakata-kosakatanya gitu ya, Lause? Atau gimana? 所以老师，如果我们学汉语呢，我们必须先学它的生词吗？还是怎么样？其实我更建议大家直接学句子。Sebenarnya saya lebih menyarankan untuk langsung belajar kalimat. Oh, bagaimana saya sendiri kan juga masih sedikit-sedikit untuk belajar ini. Sedangkan kalau cara yang bisa mempercepat saya bisa mengerti tentang pembelajaran bahasa Mandarin itu yang harus saya harus melafalkan kosakata dulu atau saya harus mendengarkan atau ada cara lain yang lebih simple untuk belajar bahasa Mandarin. 老师他问，就是说因为他不会中文，那他想要问哪一个比较好，就是他要先背、先读，还是先听？其实呢，最好是先听，然后就是说，语言它是一种交流的工具，就是实际上你学汉语的目的是很多的人更多的人学习汉语，它主要是要能说得出来。Jadi Kak Sisil, langsung menyarankan adalah didengar dulu, lalu bicara langsung. Jadi diikutin. Sebab belajar bahasa Mandarin itu kan tujuannya sebagian besar orang adalah untuk berkomunikasi, jadi untuk bisa bicara. Maka kan lebih baik menggunakan cara seperti itu. Oke, seperti saya mendengarkan lagu bahasa China ya, Lause. 这好像要听中文歌吗？老师是这样吗？如果是刚刚学习的完全不懂汉语的人，我建议呢是先从很简单的对话开始学习对不起谢谢招呼这些。Kalau bagi yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Mandarin, langsung menyarankan dimulai dari conversation yang sangat sederhana seperti kayak halo, maaf, terima kasih, seperti itu. Ni hao. Ya, ni hao. Ya, betul, dengan halo gitu. Ni hao. 然后呢，就是如果是我们有很多的同学已经学了很长时间的汉语，但是呢还是没有信心，其实很多时候也是因为人家说的汉语他听不懂，然后他要说什么他也说不出来，所以呢在这个方面我觉得加强对这个听和说的一个练习非常非常的重要。 Jadi ada banyak siswa yang pada saat belajar itu dia kurang pede. Jadi dia tidak berani bicara. Mungkin karena orang yang ngajak ngomong bilang apa dia juga nggak paham. Maka kalau seperti ini langsung menyarankan untuk lebih banyak latihan mendengar dan berbicara. Mendengar dan berbicara. Latihan ini akan sangat membantu. Oh, mendengar, berbicara. Itu adalah poin penting untuk mulai belajar bahasa Mandarin ya, benar ya Kak ya? Betul, betul. Lause, bisa diceritakan sedikit dong pengalaman pembelajarannya selama di Surabaya dengan mahasiswa Wika. Share dong Lause.
老师，你可以分享一下吗？你在印尼在泗水，尤其在智信大学教学生的这些经验经历，跟我们分享一下吧。智信大学的学生一直都很棒，而且都很努力，这是我非常非常喜欢的。mahasiswa di Universitas Widya Kartika itu sangat hebat dan sangat rajin, sehingga dia sangat menyukai. 大部分的学生呢，在刚进大学的时候就已经会一点点汉语，当然也有不会的。Sebagian besar waktu mereka masuk ke prodi pendidikan bahasa Mandarin itu sudah ada sedikit dasarnya, tapi juga ada yang sama sekali tidak bisa. 在这个练习听的方面，我们作为中国老师，很少去说很慢很慢的句子。Untuk mendengar itu sangat jarang. 因为平常别人跟你说话也不会说得太慢。Sebab biasanya orang kalau bicara dengan kita juga nggak mungkin bicara dengan perlahan-lahan. Oke. 说的方面呢，我也会练习让学生说的越来越快。Pada saat conversation, saya juga mengajarkan supaya setiap murid bisa bicara dengan semakin cepat, dan lebih cepat. 比如说，学习汉语是一件很容易的事。学习汉语是一件很容易的事。学习汉语是一件很容易的事。学生需要有不同的速度的练习，它会越来越快。 Jadi contohnya pada saat mengucapkan suatu kalimat, belajar bahasa Mandarin adalah hal yang sangat mudah. Belajar bahasa Mandarin adalah hal yang sangat mudah. Belajar bahasa Mandarin adalah hal yang sangat mudah. Jadi kecepatannya terus ditambah. Murid harus belajar untuk bisa semakin cepat dalam berbicara. 其实作为语法方面呢，任何一种语言的语法，它都是基本上是固定的，所以学生在学完 HSK 4级之后，他的语法是不会再有更多的了，基本上就已经学好了。Pada dasarnya, setiap bahasa itu punya tata bahasa yang sudah pasti. Jadi kalau para siswa itu sudah belajar sampai level HSK 4, biasanya sudah tata bahasanya itu sudah terbentuk, jadi tidak perlu terlalu banyak perubahan, tidak akan terjadi banyak perubahan. 所以会有一些学生，过了 HSK 4级之后，他很难再过 HSK 5级和6级，这主要是因为他的词汇不够。ada siswa yang setelah level 4 untuk mau ke level 5 dan 6 itu sangat susah. Masalahnya adalah di kosakatanya tidak cukup. 所以词汇是一件，学习词汇是一件就是更长期的事情。我们用很多的方法去让学生知道更多的词汇。 Jadi sebenarnya kosakata pembelajaran yang jangka panjang. Dosennya menggunakan berbagai cara agar setiap siswa itu bisa memperkaya kosakata mereka. 比如说像刚才的这个爱，它表示这个love 和like，那么我们可以学习到爱好，爱情，还有像这个可爱这样的很多的跟爱有关的一个词。Contohnya seperti tadi kata I itu bisa berarti love atau bisa berarti suka. Nah, seperti kayak kita belajar I itu bisa kalau dipadukan dengan hao. Jadi I hao itu artinya hobi. Lalu ada ai qing artinya percintaan. Lalu ada ke ai artinya cute. Kayak Kak Sisil ya. Iya. Terima kasih. Jadi menggunakan kata pembelajaran seperti ini itu akan sangat membantu pada saat pembelajaran kosakata. 学习词汇有很多的办法，
这只是其中的一种办法，包括我们刚才说的这个爱好和喜欢，它是同义词。那么汉语里面的词汇的难点之一就是同义词。Jadi dalam pembelajaran kosakata itu juga ada namanya sinonim. Kayak tadi爱好, hobi, dengan 喜欢, suka, itu agak sedikit bisa dikatakan sinonim. Nah, dalam pelajaran bahasa Mandarin yang agak sedikit. Gimana, Kak? Iya, Kak, agak koneksinya agak stabil. Maaf ya. Ini koneksinya kayak jet roller coaster. Jadi yang agak sulit, nggak sulit ya, cuman agak sedikit gitu sulitnya, itu adalah pembelajaran kosakata yang bersinonim. Karena bahasa Mandarin ini banyak katanya yang agak mirip seperti itu. Oke. Lasa sedikit, kalau misalnya untuk adik-adik yang di SMA, yang belum pernah belajar bahasa Mandarin, bagaimana supaya bisa mudah untuk memulai belajar bahasa Mandarin itu, Lause? Dan apakah seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, apakah dengan mendengar musik atau menonton film China itu bisa meningkatkan keterampilan berbahasa Mandarin? 老师，如果是高中生，他们从来没学过汉语，要从哪里开始学呢？然后是不是听音乐或者就是看电影、看电视，就是中文节目，可以提升我们的中文水平吗？可以，这些都是非常好的办法。那是高中生如果开始学，要从哪里学呢？如果刚开始学的话，可以在网上找一些就是一些 HSK 1级的，可以来进行。然后呢，也可以找一些像比如说刚刚我给大家的词汇的这个学习的这样一个资料来进行，因为现在在线比较多，然后呢，我呢是慢慢的在做，我现在在做的是 HSK 4级词汇的一个教学，后面也会做到语法以及这个初级的这个学生的进行这个学习。Jadi kalau pembelajaran kayak tadi nonton dan mendengarkan itu sangat-sangat bisa dan sangat membantu untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Sedangkan kalau bagi yang belum pernah belajar bahasa Mandarin untuk anak SMA, bisa dilihat mungkin di pembelajaran yang di YouTube kayak tadi belajar kosakata atau belajar sinonim, hal-hal seperti itu. Lausenya sendiri sedang mempersiapkan banyak video untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Salah satunya yang banyak sedang dia persiapkan adalah tentang pembelajaran HSK level 4. Oh, video tersebut juga apakah diajarkan kepada mahasiswa UIK, Lause? 老师，这些视频你也是用这些视频教我们智信大学的学生吗？我在平时上课的时候，因为它的内容不一样，我会另外做 PPT，还有其他的一些做练习。那么事实上，我在上网课的时候都是像今天这样用 Zoom 来进行直播，所以呢，我们上的是这个智新大学要求的这个教材。像我们刚才的这个学生，其实我也可以，就是我也建议，如果能找到这个中国编写的，就是中国汉办编写的一些教材的话，其实是有很多的好的教材的。比如说这个轻松学汉语，还有快乐汉语，都是比较适合这个中学生学习的。Jadi kalau untuk mahasiswa UIK, Universitas Widya Kartika, karena ada pembelajaran yang harus diselesaikan, maka untuk Lause akan menyiapkan lebih banyak materinya, ada PPT, pelatihan, dan lainnya. Sedangkan kalau yang dia buat di secara video ini, itu hanya kayaknya lebih singkat. Yang di UIK itu lebih dalam pembelajarannya. Lalu dia juga menyerah untuk belajar, itu bisa mencari untuk pembelajaran yang lebih lengkap, seperti kayak namanya Qingsong Xue Hanyu. Jadi dengan
itu nama pembelajaran sih Kak. Jadi kayak bagaimana belajar dengan santai, lalu bagaimana 快乐学汉语 itu dengan gembira mempelajari bahasa Mandarin. Itu mereka punya seri-seri pembelajaran yang cukup lengkap. Oh, nah bagi teman-teman sekalian, jangan lupa manfaatkan konsultasi pendidikan kami. Kalau mau belajar lagi tentang bahasa Mandarin, Wika bisa jadi salah satu pilihannya. Dan bisa ketemu langsung dengan Sang Fang Lause pastinya ya. Untuk materi-materinya pun ternyata lebih lengkap nantinya pada saat pembelajaran. Silakan kembangkan ilmu yang kalian tekuni seperti pendidikan bahasa Mandarin. Baik, Lause, saya langsung tiba-tiba ngobrol. Ini tadi saya lihat ada yang ingin bertanya ke Ayu. Mungkin bisa disampaikan kepada Lause. Yang dari Sofia Maulida ini ya Kak ya? Ya. Ya, Sofia bisa langsung disampaikan. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Tadi kan Lause juga sudah membahas mengenai level ujian HSK ya untuk sertifikat bahasa Mandarin. Karena kan selama ini yang kita tahu itu untuk HSK sendiri levelnya adalah di level 1 sampai 6. Tapi kan baru-baru ini kita juga terima informasi bahwa dari HSK sendiri untuk levelnya di-upgrade dari level 1 sampai dengan level 9. Lalu yang saya tanyakan di sini, apakah perubahan ini juga bergeser pada materi yang selama ini kita pelajari di HSK yang hanya level 1 sampai level 6, atau apakah memang kesulitannya yang semakin berubah semakin tinggi. Jadi yang semula kita level 6 itu sudah bisa dianggap di level advance, tapi sekarang kita harus menempuh sampai ke level 9 baru bisa dibilang sampai ke level advance-nya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Sofia. Silakan Kak Wina ditranslatekan. 想放老师。老师，这位观众想提问，就是说，因为现在汉语水平就是1到6级嘛，那他说到一个消息，就是说会改到1到9级，那他就想要提问一下，这个改呢，是不是会影响到之前的教材？就是说，之前学到的1到4、1到5、1到6这个教材是不是也有所改变？然后他也问，是不是他们这个难度呢？就是说现在的话，目前6级已经算是高级了，那以后到9级是不是也是就是6级不算什么高级了？是不是这样，还是怎么样？可以跟我们解释一下？我觉得你们的消息非常的灵通。事实上，这个消息出来还不到1个月。那么我们目前的这个 HSK 的6级改到9级，它只是增加3级的难度，就是7级、8级、9级呢，它是更专业的一个难度。那么到9级的话呢，可以看得懂这个就是我们的这个华文教育专业研究生的这些论文，那么在原有的基础上增加了3级，原来的这个难度不变的。Langsung merasa bahwa berita yang sampai ke sini itu sangat-sangat cepat ya, karena berita ini baru 1 bulan, tapi ternyata di Indonesia sudah tahu semua. Oke, jadi kalau untuk tingkat kesulitannya itu ya memang akan ditambah. Jadi level yang sudah ada 1 sampai 6 itu, Kak Sofia, itu tidak akan berubah. Iya, Kak Wina. Tapi ditambah tinggi. Kak Wina bisa diulangi koneksinya kembali. Oke, roller coaster. Iya. Kita enjoy aja lah. Oke, jadi saya pelan-pelan balik lagi ya. Jadi begini, untuk level HSK yang sudah ada itu tidak akan berkurang tingkat kesulitannya, tapi akan sama. Jadi level 1 sampai 6 yang sudah ada tetap sama, hanya ditambah 789. Nah, 789 ini dipersiapkan untuk lebih bahasa yang lebih profesional, yang lebih mendalam. Jadi tingkat kesulitannya akan lebih lagi daripada level 6 yang sudah ada sekarang. Maka level 1 sampai 6 yang ada ini tidak akan dirubah tingkat kesulitannya.
akan tetap sama, hanya nanti ditambahin lagi lebih 789. Seperti itu Kak Sofia. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya? Iya, Kak Sofia. Oke, terima kasih. Terima Iya. kasih Kak Sama-sama. Sofia. Baik, Lause balik lagi ke An Hour Exploring China. Tadi kayaknya sudah agak berat karena kita sudah mulai pembelajaran. Saya kembali ke Exploring China-nya. Tadi kan saya melihat ada video Lause yang di mall, benar ya Lause? Berarti di sana itu mall-nya sudah dibuka ya Lause? Keadaannya seperti apa? 老师，我们回到1个小时中国之旅吧。那刚才看到是商场的屏幕，那边的情况是怎么样呢？就是那边的商场是怎么样呢？事实上，中国很久以前就是这个流行网购那么实际上呢，中国大量的人呢都是在网上买东西，但是现在商场呢也还是恢复到了正常，只是人数没有以前。 Jadi begini Kak Sisil, di China itu sudah cukup lama terbiasa dengan online shopping. Maka di sana kebanyakan orang akan berbelanja dengan cara online. Hanya saja kalau untuk mall-nya memang sudah kembali beroperasional seperti biasa. Dan semua kondisi sudah kembali seperti biasa. Hanya saja memang orang yang pergi ke mall itu tidak banyak jumlahnya. Oh. Ya. Wah. Ini keadaan mall-nya ya, Lause? Ya, ini keadaan mall yang ada di sana. 其实这不算很多人了，中国人多的时候没有地方站。Ini termasuk sedikit. Kalau di China sana dikatakan ramai, itu berarti tidak ada tempat untuk berdiri. Oh, berarti sebelumnya itu mall-nya itu penuh gitu ya. Pasti orang itu lalu lalang itu wah rame lah bisa dibilang. Di sana Kak Sisil kalau rame itu lebih pada musim-musim tertentu, terutama kalau liburan Imlek itu, maka ramenya itu beneran rame sampai jalan pun kayak orang desek-desekan jalan gitu, satu-satu gitu. Ini di universitas. Sebentar. Hah, ya bisa kedengeran suara saya? Bisa. Oke. Ya, Kak Wina. Ini adalah di college internasionalnya untuk mahasiswa asing. Jadi di fakultas itu semuanya adalah untuk mahasiswa asing yang datang ke universitas ini. Ini terlihat di pintu gerbang, semua ditem untuk suhu badan dan dicek sebelum masuk. Jadi protokolnya masih cukup ketat. Oh, berarti ada mahasiswa juga yang masuk, yang bisa ke universitas begitu ya, Lause? Atau ini para karyawannya? 老师，这些学生是怎么样？他们还上课呢，还是这是那边的员工呢？这些学生是留学生，就是外国的学生，去年没有回去，然后一直在华师。这个是华师的正门口，就是不管是车还是人都需要检查，要量体温。Jadi ini tuh adalah fakultas untuk mahasiswa asing. Makanya di sana banyak yang tidak pulang kembali ke negaranya dan tetap stay di China. 这个是国际交流学院，华中师范大学的国际交流学院。Jadi ini tempat untuk dari Huazhong ini tempat untuk mahasiswa asing, untuk mereka bisa saling bertemu, mereka bisa jadi College of International Student. Memang tempatnya mahasiswa asing di sana. Oh, berarti mereka berkumpul semua di sana ya? Iya. Oke. Kak Wina, bisa dibantu mentranslatekan apa yang dibilang di chat itu terakhir? 老师，这个王老师说想念武汉，想念华师。Jadi di sini ada Laoshi yang mengatakan bahwa dia sangat sangat kangen dengan Wuhan dan kangen dengan universitas ini, Huashi. Oh, ada Laoshi juga.
Ya, Laosu ini siapa namanya? Laosu Peter. Oke. Kangen ya Laosu. Kangen sama saya juga Laosu ya. Baik. Laosu, tadi kan kita bilang explore, terus tadi Laosu sudah explore tentang pedesaan Laosu yang tentang makanannya Laosu. Atau bisa nggak, Laosu punya nggak video tentang menunjukkan suasana desanya seperti apa Laosu? Pengen tahu? Apakah seperti di tempat kami? 吗？什么？老师，刚才有提到乡下的，对不对？你的家乡，那你有没有你家乡的一些视频？我们想看看是不是跟我们这边的家乡一样？有啊，那个可以请他放那个房子的那个视频。Bisa tolong diputarkan video yang ada rumah-rumahnya. Oke, nanti diputarkan, tapi sebelumnya ke satu pertanyaan aja dulu sebelum kita ini mungkin. Oh, sudah diputar. Baiklah, sudah diputar. Lanjut aja Kak Sisil. Ya, lanjut. Ini opa. Kakek. Kayak di batu ya, serasa lihat batu gitu. 那这个好像在马郎是吗？你可以说一下这个视频吧。这一种呢，这个叫用牛用来耕地呢，在中国的历史上已经有3000年的历史了。现在呢，其实中国的北方已经是用机器用车子在做这些农活。但是南方呢，因为地势不平它没有办法用这个机器来做，所以呢。Iya ya Ti, aduh sah ibu ini kan. Jadi ini, halo? Ya silakan. Jadi ini adalah kondisi bagaimana di pedesaan di sana. Sebenarnya ini daerah di selatan Kak Sisil. Jadi kalau kita lihat di China itu di bagian utara itu untuk pertaniannya sudah banyak menggunakan mesin, sudah banyak menggunakan alat gitu. Nah, ini karena daerah selatan itu tanahnya itu tidak rata, sehingga mereka harus turun tangan sendiri. Tidak bisa menggunakan alat. Sedang 3000 tahun yang lalu. Halo, Kak Wina. Halo, iya. Jadi cara seperti ini itu sudah diterapkan di China dan sudah ada 3000 tahun sejarah lamanya mereka menggunakan cara-cara seperti ini untuk bertani. Masih menggunakan cara seperti itu ya? Belum ada nggak memakai kayak sini kan sudah ada mesin yang membantu. Kalau di bagian selatan itu mereka masih memakai seperti ini karena tanahnya tidak rata. Kalau di bagian utara semua sudah memakai mesin karena tanahnya sudah lebih rata. Oke, wah, lihat suasana pedesaan seperti itu. Dan cepat-cepat, ayo selesaikanlah ini pandeminya, pengen jalan-jalan ke sana kayak gitu. Apa bukan ke Taiwan? Udah nggak sabar buat jalan-jalan ya Kak Sisil. Tapi bukan sampai Taiwan maksudnya. Sini-sini aja. Sama Taiwan Kak Sisil. Ke Malang aja yang dekat yang ada pedesaan seperti itu. Oke, Kak, kayaknya ada pertanyaan, silahkan. Kayu. Iya, silahkan Bu Clara. Halo Bu Clara. Halo, selamat siang. Sahabat milenial. Kak Sisi dengan Kak Ayu, Wina, selamat siang. Chang Laosu, ni hao. Ini yang saya mau tanyakan sama Chang Laosu, dengan pembelajaran online ini, apakah ada kesulitan dari Chang Laosu maupun mahasiswa UWIKA? Mengingat kalau belajar bahasa itu kan kita lebih banyak ke tatap muka ya. Nah itu apakah ada kesulitan dari Chang Laosu maupun dari mahasiswa UWIKA? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kondisi perekonomian di Cina, khususnya di kota Wuhan pasca pandemi COVID-19? Terima kasih. Terima kasih Bu Clara. Kak Ayu. Ya. 老师，
这位女士想要问你，就是有2个问题。第一个就是说，因为老师通过网课教我们智信大学的学生，那你有面对什么样的困难呢？或者是学生在网课的时候有没有什么困难？那第2个问题就是说，现在中国的经济情况，这个武汉，特别是武汉，因为你们已经可以说就是你们对这个病毒就已经过了嘛，那你们的经济情况是如何？特别是武汉那边的经济情况。现在呢，其实说我们说的第一个问题就是我在上网课呢，我觉得我们的智信大学的学生非常的努力。然后呢，我最大的问题就是这个网络的问题。我之前用网络在中国用 Zoom 没有问题，但是现在呢，就是用手机来分享热点，这个就经常没有声音只能用这个 WiFi 就是这个问题，就是网络的问题。那么我们也会有各种解决的办法。如果是 Zoom 用不了的话，我们有 DingTalk 来用这个这个是最主要的问题，其他的都还好，因为那个 DingTalk 它在印尼可以用，而且呢在网上可以就是学生可以交作业，我也可以批改作业然后可以这个签到就是出勤嘛，所以这些都很方便。Jadi Bu Clara begini, menurut Lasse sebenarnya pembelajaran secara online dengan mahasiswa itu tidak Iya Kak Wina. Halo Kak Wina. Ada terlalu banyak masalah karena saya hilang lagi ya. Apakah sudah dengar sekarang? Iya, silakan. Oke, jadi begini, untuk pembelajaran menurut Lasse setiap mahasiswa UIK itu sangat giat sehingga dia tidak menemui masalah dalam pembelajaran secara online. Tapi masalah utamanya lebih kepada koneksi internet. Nah, koneksi internet ini pada saat terutama memakai Zoom ya, itu sangat sulit gitu. Jadi kadang itu suka suaranya hilang seperti itu. Yang seperti terjadi dengan kita sekarang ini. Lalu juga cuman kalau itu terjadi maka Lasse biasanya akan switch ke aplikasi namanya DingTalk. Ini di Indonesia kita bisa install aplikasi ini dan juga di dalamnya bisa absen, bisa kasih PR dan mahasiswa itu bisa langsung submit di situ dan Lasse juga bisa langsung koreksi. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah, hanya saja agak merepotkan karena pada saat pembelajaran suaranya bakal biar kayak gitu. Oh iya. Kalau di kita biar pet. Kalau kita biar ambiar. Iya, betul. Oke. Seperti itu. Baik, kita sudah mendengar. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan, Lasse. Silakan, Lasse. 第二个问题呢，就是经济的问题。目前呢，这个经济这一方面复苏的还是不错。老师，对不起，我听不到。没关系，再来啊。那么经济方面的问题呢，总体来说恢复的还不错。那么最大的一个问题就是我刚才说的一些娱乐性的地方。娱乐性的地方就是像电影院像舞厅像这个卡拉 OK 厅、网吧这些地方呢，还是受了很大的影响。那么其他的像吃这个住呀一般的公司呢主要这个方面我没有专门去研究。总体来说经济还是不错的。Jadi untuk pertanyaan nomor 2 tadi, secara overall perekonomian di China dan di Wuhan sudah kembali normal. Hanya saja untuk sektor-sektor tertentu seperti sektor hiburan, contohnya kayak bioskop, terus tempat-tempat karaoke,
tempat internet, terus kayak tempat untuk dance itu memang masih ada pembatasan sehingga masih mereka sangat-sangat terpengaruh. Tapi untuk kayak restoran dan lainnya mungkin pengunjungnya tidak terlalu banyak, tapi secara overall sudah lebih baik dan sudah kembali normal. Oke. Baik, ada lagi penyampaian dari Lesa? 老师还有什么加的吗？你要加什么吗？可以了。Sudah itu saja, sudah cukup. Mungkin menjawab pertanyaan Bu Clara? Iya, Bu Clara. Atau ada masih Masih belum puas? ke-mute, Bu. Ke-mute, Bu. Bu, 还有没有问题？ Iya, dilanjut aja Kak Sisil. Ya, Kak Sisil, Kak Ayu, makasih, Wina. Oh iya, makasih. Baik, terima kasih banyak. Itu sudah pertanyaan dari Bu Clara, pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan. Kita sudah mendengarkan an hour kita exploring China seperti apa, dan saya persilakan untuk Lause untuk closing statement-nya seperti apa. Silakan. 可是我们已经讨论 Wina 又卡住了。 hilang lagi Kak. 我们已经讲了1个半小时。 Halo Kak Wina. Sudah kembali? Iya. Halo. Hilang lagi Kak tadi Kak. Halo. Silakan. OK， 老师，就是我们已经要结束了，你可不可以说几句话，就是来结束这个节目？作为一名汉语老师，我还是觉得学习汉语是一件非常容易的事情。找到好的方法，然后希望更多的人来学习汉语。老师们都非常愿意教大家学习汉语。那么作为中国的一员，我们在跟印尼的这个交往当中，一直都是相互帮助，然后包括这一次肺炎也是相互帮助。开始的时候是印尼的华人给中国买口罩然后呢，现在呢很多的中国人也在帮忙，华人也在中国买口罩到印尼去。那么这样的事情，包括国家和国家之间都是有很多相互帮助的事情。那么我在印尼老师停一下好不好？ Jadi begini, menurut Lasu bahwa sebagai seorang pengajar bahasa Mandarin sebenarnya pembelajaran bahasa Mandarin itu hal yang mudah. Hanya kita perlu menemukan cara yang tepat sehingga kita bisa belajar bahasa Mandarin dengan baik. Lalu para pengajar bahasa Mandarin itu juga dengan sangat suka, sangat rela membantu siapa saja yang ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi jangan merasa kesulitan atau jangan merasa bahwa bahasa Mandarin ini susah. Sebenarnya belajar bahasa Mandarin itu hal yang mudah. Lalu Kak Wina. Iya Kak. Oke, salah satu sampai mana ya tadi hilangnya ya? Kok hilang terus ya? Sampai di bahasa Mandarin salah satu bahasa yang mudah untuk dipelajari sebenarnya. Oh ya, bahasa Mandarin itu jadi mudah, jadi tidak perlu takut untuk mempelajari bahasa Mandarin, hanya perlu menemukan cara yang tepat. Lalu yang kedua adalah sebagai salah satu warga negara China, dia merasa bahwa hubungan antara Indonesia dan China ini terjalin dengan baik dan saling membantu, terutama dalam hal COVID-19. Pada saat China awal-awal terkena COVID, itu banyak warga keturunan di Indonesia yang membantu mengirimkan masker. Jadi harus menerima prosesnya itu semua. Mengirimkan masker itu ke sana, ke China untuk membantu. Lalu sekarang pun pada saat awal-awal Indonesia terkena dan kekurangan masker, juga banyak orang-orang yang di sana membantu mengirimkan masker ke Indonesia. Jadi hubungan antara kedua negara ini terjalin dengan baik dan sifatnya saling mutual, saling membantu seperti itu. Lalu ada lagi yang harus mau sampaikan, kita dengarkan dulu. 老师，请。
我在印尼已经教了2年的学生教了2年课感觉非常的好，我们的学生们也很努力。然后呢印尼的空气很好，然后一般的人都是非常的热情，非常感谢你们，就是感谢印尼，感谢Surabaya， 也感谢呢智新大学Saya sudah mengajar selama 2 tahun di Indonesia dan saya merasa bahwa selama di Indonesia itu sangat baik, bahwa udara di Surabaya ini sangat baik, bagus, sangat segar. Lalu masyarakatnya juga sangat ramah. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Indonesia, terima kasih juga untuk Surabaya, terima kasih juga untuk Universitas Widya Kartika. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Lause. Oke, dari Kak Wina sendiri, silakan. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Saya setuju dengan Lause yang mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Mandarin itu sebenarnya hal yang mudah. Karena saya juga belajar dari nol, dan pada saat saya menemukan cara yang tepat, saya bisa mempelajari bahasa Mandarin. Dan sekarang saya sangat suka bahasa Mandarin. Jadi jangan takut untuk belajar bahasa Mandarin. Tidak peduli apa kita punya background keluarga atau lingkungan, asal kita menemukan cara tepat dan giat, kita pasti bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik. Itu aja. Makasih Kak Sisil. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Sang Fang Lause dan juga Kak Wina untuk hari ini. Terima kasih Lause. Makasih Kak Sisil. Ya, terima kasih ilmunya dan juga sudah berbagi mengenai kondisi Wuhan sekarang dan Wuhan sekarang. Terima kasih banyak. Dan tadi sudah ada konsisten juga dari Lause dan juga Kak Wina. Kurang lebih saya juga mengharapkan untuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan dimulai dari terus memakai masker, teman-teman. Karena itu adalah salah satu alat yang paling penting di masa seperti ini. Dan seperti yang Lause juga sudah bilang tadi bahwa belajar bahasa Mandarin itu mudah, kita yang harus bagaimana mencari dan mendapatkan cara yang benar-benar mudah untuk belajar mengenai bahasa Mandarin. Baik, mungkin itu dari kami materi hari ini. Kak Ayu, saya kembalikan lagi kepada MC-nya. Baik, terima kasih Kak Sisil. Baik, Sobat Milenial, mengingatkan kembali untuk mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Linknya sudah kami share di grup chat. Dan jangan lupa untuk gabung di grup WA Koridor Ide, linknya juga sudah di-share di chat juga. Baik, untuk kami sampaikan kembali bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis, hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada Sobat Milenial. Informasi terkait Koridor Ide dapat Sobat Milenial akses di bit.ly/koridoride. Kepada seluruh peserta, kami berikan e-sertifikat gratis dengan syarat mengisi survei kepuasan yang sudah kami share di kolom chat tadi dan sudah kami email di masing-masing peserta. Juga kami akan share juga di playlist YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk dapat info tentang Koridor Ide dan Universitas Widya Kartika. Apresiasi bagi audiens aktif dan terfavorit, serta kami akan memberikan merchandise dan kami akan kirimkan langsung ke tempat tinggal Sobat Milenial. 2 pemenang tersebut adalah ada Sean sama Sofia Maulida. Kepada para pemenang silahkan untuk mengirimkan kartu identitasnya untuk konfirmasi datanya ke nomor WhatsApp yang sudah di-share tadi di kolom chat juga.
Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami berterima kasih sekali kepada Chang Feng Lose selaku narasumber, Kak Wina selaku translator, juga mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil selaku moderator. Terima kasih Kak yang sudah membagikan ilmu dan menemani para sobat milenial di acara Koridor Ide ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan sobat milenial. Mohon maaf apabila saya salah kata serta tindakan. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di Koridor Ide batch berikutnya. Yuk kita Koridor Ide. Oke. Stay awesome. Dan kreatif. Selamat siang sobat milenial. 谢谢老师，再见。谢谢老师，再见。Silakan diaktifkan mikrofonnya kita sama-sama. 谢谢。